Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ya kita bertemu lagi ya di video ketiga atau terakhir dari Sehat Paripurna. Yaitu selain kesehatan fisik yang sudah kita bahas sebelumnya, kesehatan keuangan juga, hal yang ketiga ini adalah kesehatan mental. Yang dimaksud di sini adalah kesehatan pikiran ya. Dalam hal ini ya bagaimana kita lebih banyak berpikir positif dibanding berpikir negatif. Karena semua hal itu dimulai dari pikiran, maka sebenarnya kesehatan fisik dan kesehatan keuangan tentu juga dimulai dari pikiran. Sehingga ketiganya memang sangat berhubungan gitu ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah setiap harinya itu ada ribuan pikiran melintas di kepala kita. Sehingga sulit sekali untuk dikendalikan. Ya. Karena itu ada cara yang lebih tepat untuk mengendalikan pikiran, yaitu dengan mengendalikan atau mengetahui perasaan atau emosi kita. Apalagi gelombang jantung yang dianggap berhubungan dengan perasaan itu getarannya lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang otak yang mewakili pikiran. Jadi cara paling tepat untuk mengendalikan perasaan adalah dengan selalu merasa baik ya, atau bahasa Inggrisnya disebut feel good. Saya mengembangkan 4 cara untuk tetap memiliki feel good yang pada akhirnya membuat kita selalu berpikir positif, dan tentu saja itu membuat kita menarik hal-hal yang positif seperti kemakmuran, kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagaimana sudah diketahui ya, sering saya ajarkan bahwa Tuhan itu sebenarnya hanya memberi kita itu lebih ya. Lebih apa? Itu terserah kita. Kalau kita memelihara rasa marah, ya Tuhan akan menghadirkan peristiwa-peristiwa yang akan membuat kita lebih marah lagi. Kalau kita merasa sedih atau kecewa, Tuhan akan memberi kita peristiwa-peristiwa yang membuat kita lebih sedih dan lebih kecewa lagi. Jadi sebaiknya kita selalu menghadirkan perasaan yang bahagia, perasaan yang senang, atau disebut feel good tadi. Sehingga dengan demikian Tuhan atau alam akan memberi kita kejadian-kejadian yang lebih menyenangkan dan membahagiakan gitu ya. Nah, keempat cara untuk tetap feel good itu adalah yang pertama, kita perlu membuat daftar syukur dan jurnal syukur. Yang kedua, selalu berusaha menerima apapun yang terjadi. Yang ketiga, kita tidak menilai apapun yang terjadi, terutama yang negatif. Yang keempat, kalau kita dimarahi seseorang, anggap dia gila sementara, gitu ya. Nah, dengan melatih keempat hal itu, maka perasaan kita akan selalu berada dalam kondisi yang baik dan tenang. Selalu berada dalam posisi menarik hal-hal positif ke kehidupan kita. Oke, akan saya bahas satu persatu ya, secara cepat aja. Yang pertama, membuat daftar syukur dan jurnal syukur. Di sini kita perlu melatih perasaan syukur, Bapak Ibu. Ya, jadi perasaan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, untuk itu kita berlatihnya dengan cara membuat daftar syukur ya, berisi semua hal atau kejadian yang kita syukuri sejak kita kecil sampai sekarang. Misal kita bersyukur memiliki ayah yang tegas dan bertanggung jawab, kita bersyukur memiliki ibu yang penyayang, kita bersyukur pernah ranking 1 di SD, bersyukur pernah menang lomba puisi, bersyukur pernah ini, bersyukur pernah itu, bersyukur bisa nembak pacar, bersyukur bisa macam-macam lah. Tulis saja seingat kita dan terus diupdate ya sesuai dengan yang kita ingat. Nah, selain membuat daftar syukur yang terus diupdate tadi ya, di buku lain kita membuat jurnal syukur selama 90 hari atau 3 bulan. 3 bulan adalah waktu yang paling untuk membuat kebiasaan itu betul-betul menjadi kebiasaan ya, masuk ke bawah sadar. Jadi setiap malam Bapak Ibu menjelang tidur kita tulis minimal 10 hal kejadian hari itu yang perlu kita syukuri. Ya, bersyukur pagi tadi ada tetangga ngantarkan singkong, bersyukur bangun dengan segar, dan sebagainya. Usahakan secara disiplin mengingat-ingat kejadian apapun, hal-hal kecil aja, ya, seperti melihat anak membuang sampah di tempatnya, melihat anak membawa piring ke belakang, dan sebagainya, itu kita syukuri.
Dengan membuat daftar syukur dan jurnal syukur, maka kita akan melatih pikiran dan perasaan kita selalu berada dalam zona syukur. Dan kalau ada kejadian-kejadian yang menurut norma yang kita anut itu kejadian buruk, maka kita ya bisa dengan mudah mengalihkan arahan kita ke kejadian itu, dari kejadian buruk itu ke kejadian-kejadian lain di daftar dan jurnal syukur kita, gitu ya. Jadi kita buat dan sering kita buka. Nah, yang kedua adalah kita selalu menerima apapun yang terjadi. Di agama saya, Bapak Ibu, ada kepercayaan bahwa tidak ada daun jatuh dan debu terbang tanpa seizin Allah. Jadi apapun yang terjadi di bumi ini semuanya terjadi atas seizin Allah atau Tuhan. Karena itu kita tentunya harus menerima, Bapak Ibu, apapun yang terjadi. Karena ya tadi itu, ya, semuanya terjadi atas izin yang Maha Kuasa. Apapun yang kita lakukan untuk memprotes kejadian itu, ya, yang mungkin tidak kita inginkan, ya tidak ada gunanya. Kejadian itu tidak akan dibatalkan, gitu ya. Bahkan kalau kita mengembangkan perasaan marah atau sedih, kedepannya kita justru lebih mendapatkan peristiwa-peristiwa yang membuat kita lebih marah dan lebih sedih. Nah, jadi misalnya nih, seandainya kita ingin keluar rumah, tiba-tiba hujan turun, ya sudahlah, kita terima saja. Ya, kita batalkan keluar, kita munculkan perasaan syukur bahwa hari hujan. Nah, yang ketiga adalah tidak menilai apapun yang terjadi, ya. Terutama yang negatif ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kita biasakan ya untuk tidak menilai apapun yang terjadi, ya, khususnya hal buruk, ya. Karena apapun yang terjadi sebenarnya itu belum selesai. Kalau yang kedua tadi seizin Allah, yang ini kita belum selesai, ya. Jadi apapun kejadiannya itu belum selesai. Kapan selesainya? Ya tentunya kalau kita sudah mati, itu baru selesai, gitu ya. Nah, jadi ini sering dicontohkan dalam kisah-kisah motivasi, ya, yaitu petani yang punya kuda. Ya, jadi seorang petani miskin punya kuda betina, itu merupakan satu-satunya harta yang berharga. Kuda itu digunakan untuk bantu mengolah ladang, hasil panen, hasil pasar, dan sebagainya. Ya. Suatu saat kuda itu hilang, Bapak Ibu. Nah, tapi ya meskipun tetangga-tetangga semua bersedih gitu ya, tapi petani tidak menunjukkan kesedihan atau kemarahan sama sekali. Dan seminggu kemudian kuda betina itu datang dengan bawa 7 ekor kuda jantan. Nah, gitu ya. Jadi petani itu langsung kaya, memiliki 8 ekor kuda. Kemudian anak petani yang berumur 16 tahun mencoba menaiki salah satu kuda jantan, jatuh dan pahanya patah. Nah, sebulan kemudian datanglah tentara kerajaan yang mencari laki-laki usia 16 sampai 40 tahun untuk dijadikan tentara. Biasanya nggak kembali itu, ya. Nah, anak petani itu selamat karena pernah cedera sehingga tidak terpilih untuk menjadi tentara, yang ya biasanya nggak kembali lah, gitu ya. Dari cerita di atas, Bapak Ibu, nampak bahwa segala hal yang baik, yaitu mendapatkan 7 ekor kuda, kemudian selamatnya anak petani dari kematian, itu diawali dengan hal buruk, seperti hilangnya kuda betina dan jatuhnya si anak. Ya, jadi kejadian buruk apapun jangan dinilai, karena itu bisa jadi merupakan awal atau penyebab dari sebuah kejadian baik. Nah, saya akan cerita tentang kisah nyata, ya, dari kejadian seperti itu. Tanggal 28 Desember 2014, sebuah keluarga berisi 7 orang dari Surabaya itu sudah siap-siap berangkat ke Singapura untuk menghabiskan tahun baru di sana. Setiba di Bandara Juanda jam 7, ternyata pesawat Air Asia-nya GZ8501 yang seharusnya mereka tumpangi itu sudah berangkat. Rupanya keberangkatannya dimajukan 1 jam, dan menurut pihak maskapai itu sudah diinformasikan lewat email ke calon penumpang. Singkat kata, keluarga itu tidak bisa berangkat liburan ke Singapura karena ya tentu tiket pesawat Air Asia yang mendadak dibeli itu harganya sangat mahal, Bapak Ibu, ya. Dan tiket hari itu sudah dibeli beberapa bulan sebelumnya, gitu ya. Jadi situasi di bandara saat itu sangat menyedihkan.
Anak-anak menangis, ya, mereka kecewa, merasa malu, sudah terlanjur cerita ke teman-temannya akan liburan ke Singapura. Jadi mereka merasa keluarga itu sebagai keluarga paling sial lah sedunia, gitu ya. Tapi Bapak Ibu, 1 jam kemudian mereka sujud syukur di bandara dan merasa sebagai keluarga paling beruntung sedunia. Pesawat AirAsia tadi yang sebenarnya akan mereka tumpangi ternyata jatuh di Selat Karimata di Kalimantan Selatan, Bapak Ibu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, itu dua kondisi yang sangat berlawanan. Dari perasaan paling sial menjadi paling beruntung. Jadi jangan menilai apapun yang terjadi, ya, syukuri saja. Anda berangkat naik angkot atau apa, atau naik mobil, ban gembos, syukuri. Ya, siapa tahu di depan ada truk yang kecepatan tinggi kemudian nabrak kita kalau bannya tidak gembos. Ya. Jadi jangan menilai. Nah, yang terakhir, ya, senjata pamungkas untuk tetap feel good adalah kalau ada yang marah, anggap gila sementara. Nah, saya ini sering Bapak Ibu ya menanyakan ke peserta MHBC, ya, Mind Healing Bootcamp yang saya adakan di Gria Debaca untuk membersihkan mental block keuangan itu, ya. Saya tanya begini, kalau ada orang, ya, seperti misalnya anak Anda, istri Anda, atau suami Anda marah kepada Anda, bagaimana Anda? Padahal Anda merasa tidak bersalah, ya. Emosi apa yang Anda rasakan? Umumnya mereka menjawab ikut marah, dan akhirnya terjadi pertengkaran, gitu, ya. Kemudian saya tanya lagi, kalau Anda di jalan kemudian ketemu dengan orang gila dan dia marah-marah kepada Anda ikut marah enggak? Ya, rata-rata mereka tertawa dan menjawab tidak marah, ya. Ya, jadi kalau kita dimarahi orang waras, kita ikut marah. Kalau dimarahi orang gila, nggak ikut marah. Jadi kenapa kita untuk melindungi diri kita yang anggap aja orang waras tadi yang memarahi kita itu sebagai gila sementara, ya, orang yang sedang kehilangan kontrol, ya. Dengan begitu emosi kita ya nggak tersulut marah dan tetap feel good, gitu, ya. Nah, mungkin saya cerita sedikit, ya. Dahulu saya masih sering, ya, menerima anggota grup bimbingan ke rumah, ya. Ada yang mengeluh dipecat, ada yang mengeluh bisnisnya bangkrut, dan putus asa dan lain-lainnya, dan dengan wajah kuyu, badan menunduk, mereka cerita seolah-olah dunia sudah tertutup di hadapannya. Saya mengambil kertas folio, ya, saya lipat menjadi 2. Bagian kanan saya tulisi yang masih dimiliki, bagian kiri saya tulis yang hilang. Kemudian saya wawancarai secara rinci. Pak atau Bu, kesehatannya gimana nih? Sedang sakit apa enggak? Umumnya, oh saya sehat dokter, udah bagus. Istrinya gimana? Ketika Bapak bangkrut, apakah istrinya lari? Pulang ke rumah orang tua atau apa? Oh enggak dokter, istri saya setia, mendampingi dan seterusnya. Anaknya juga saya tanya gimana, anaknya ngambek apa enggak karena bapaknya nggak punya penghasilan lagi, nggak mau pulang. Rata-rata menjawab tidak, anaknya tetap setia. Teman-temannya begitu. Ilmunya saya tanya, relasi bisnisnya saya tanya, pemasoknya saya tanya banyak hal. Rumahnya saya tanya, kendaraan masih punya apa enggak, dan seterusnya. Kemudian lipatan tadi saya tunjukkan, ya, kepada beliau. Di sebelah kanan itu tertulis, ya, belasan hal yang masih dimiliki tadi, mulai kesehatan, istri dan lain-lain. Sebelah kiri tertulis 1 saja, yaitu pekerjaan atau bisnis, ya. Itu yang hilang. Kemudian saya tawarkan, bagaimana kalau ini ditukar, Pak? Anda tetap bekerja, tapi istri lari dari rumah, entah cerai. Anak tidak mau pulang, teman-teman menghilang, dan sebagainya. Umumnya mereka tidak mau. Dan kemudian muncul kesadaran bahwa masih banyak hal yang mereka miliki. Dan itu jauh lebih berharga dibanding sekedar pekerjaan atau bisnis, gitu, ya. Nah, itulah Bapak Ibu, ya, itu hal-hal dasar yang perlu diketahui kalau ingin memiliki kehidupan yang paripurna. Sehat tubuhnya dengan
mencukupi asupan antioksidan, protein, omega 3, memperhatikan kesehatan usus, dan tentu latihan fisik ya, terutama otot kaki dan otot jantung. Kemudian tingkatkan kesehatan keuangan Anda dengan cara merubah pola pikir, dari pola pikir miskin menjadi pola pikir kaya, dan meningkatkan plafon rezeki, mempelajari kecerdasan finansial, dan sekaligus bagaimana mendapatkan uang yang paling mudah dengan mempelajari fase-fase pemasaran. Kemudian perhatikan kesehatan mental dengan selalu merasa baik atau feel good. Nah, bagaimana cara memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan itu sehingga akhirnya benar-benar kita bisa memiliki kehidupan yang paripurna ya, sehat secara fisik, sehat secara keuangan, sehat secara mental, itu akan dibahas di bimbingan sehat paripurna. Dalam melakukan perubahan apapun, kita butuh mentor dan kita butuh komunitas. Untuk itulah saya mendirikan komunitas Debaca, tempat kita saling asuh, menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Bapak Ibu berminat mengikuti bimbingan sehat paripurna yang kita adakan secara gratis ya, lewat grup WA tentunya selama 14 hari aja ya, di komunitas Debaca ya, silahkan Bapak Ibu Anda hubungi orang yang mengirimkan landing page atau video-video ini. Oke Bapak Ibu, saya tunggu Anda di puncak sukses ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.